Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Baru saja saya selesai menonton debat Presiden yang keempat antara Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo tentang ideologi, tentang pemerintahan, tentang pertahanan keamanan, dan tentang hubungan internasional. Ada satu hal yang sangat menarik bagi saya untuk menyampaikan kepada seluruh sahabat rumah Pancasila, termasuk seluruh rakyat Indonesia, ketika ada pertanyaan yang diberikan, apa yang pantas kita banggakan dari Indonesia untuk disampaikan kepada dunia internasional, sehingga dunia internasional itu menjadi tertarik untuk datang di Indonesia, untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat percontohan di dunia. Saya ingin mengatakan bahwa tahun 1960 Soekarno dengan bangganya di depan PBB saat memberikan pidato mengatakan, seluruh dunia akan menjadi suatu dunia yang baru apabila di dalam piagam PBB itu dimasukkan Pancasila. Itulah kehebatan kita, masyarakat Indonesia. Karena Pancasila itu adalah terang bagaimana seluruh yang namanya manusia hidup di bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Begini, kenapa para pendiri bangsa ini memakai falsafah, nilai-nilai Pancasila untuk menyatukan berbagai kemajemukan yang ada di Indonesia ini? Karena Pancasila itu memerintahkan dulu kepada kita untuk bertuhan dengan agama masing-masing, dengan kepercayaan masing-masing. Karena dengan bertuhan itu kita akan mengenal Tuhan yang menciptakan alam semesta ini untuk kita rawat secara beradab, untuk menjaganya dalam satu persatuan, untuk membicarakannya secara bersama-sama. Guna apa? Terakhirnya adalah mewujudkan keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan kemakmuran bagi semua manusia. Bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Makanya Soekarno berani mengatakan bahwa Pancasila itulah sebenarnya nilai-nilai filosofi dasar yang harus dipegang oleh seluruh dunia, agar dunia kita akan tercipta dunia yang baru. Kenapa demikian? Indonesia ini ada berbagai macam suku, berbagai macam adat istiadat, berbagai macam suku bangsa, agama, aliran, kepercayaan yang berbeda-beda. Tetapi dengan sinar terang Pancasila yang suci, yang sakral inilah kita dipersatukan bersama-sama. Maka negara yang kuat seperti Amerika yang punya alutsista begitu hebat pun tidak akan mampu untuk mengalahkan Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita bertuhan. Tentara Nasional Indonesia bukan hanya tentara, tetapi seluruh masyarakat Indonesia adalah Tentara Nasional Republik Indonesia. Begitu juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan hanya Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi seluruh rakyat Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu adalah sejarah yang akan terulang kembali karena kita itu berada di bawah terang daripada Pancasila. Itu kekayaan kita. Maka sekalipun ada sebuah mayoritas masyarakat yang lebih besar dan ada yang lebih kecil, tetapi yang besar ini akan menunduk kepala untuk melindungi yang kecil dan memahami yang kecil, memberikan ruang kepada yang kecil ini untuk ikut berpartisipasi di dalam bumi Indonesia. Sama demikian. Yang kecil juga menghormati yang besar dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengelola Indonesia menjadi lebih baik. Karena semuanya ada di bawah filosofi, nilai-nilai Pancasila tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang menjaga persatuan, tentang berbicara terhadap semua masalah yang ada untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Itulah kebanggaan Indonesia yang menjaga kita dari siapapun di seluruh dunia ini untuk menghancurkan Indonesia. Maka sekalipun kita ini sangat begitu luas, berbeda-beda, tetapi sampai saat ini tidak ada yang berani untuk mengganggu kita. Maka dengan Pancasila itulah sebenarnya kita membangun bangsa, sekaligus membangun Indonesia untuk menjadi pusat percontohan. Anda bisa lihat di negara-negara lain di seluruh dunia, peperangan antar etnis, antar agama, itu selalu terjadi dimanapun dan saling menghancurkan. Indonesia, mana ada
Ketika terjadi kecil, semuanya akan dihentikan sendiri oleh masyarakat. Karena masyarakat tahu bagaimana saling merawat satu dengan yang lain. Saya sedikit agak kecewa ketika kita tidak memahami tentang apa itu Pancasila. Karena ketika memahami Pancasila, maka di dalam sistem pemerintahan kita akan menjadi lebih baik. Maka di dalam pertahanan dan keamanan kita akan menjadi lebih baik. Tidak punya alutista pun, kita semua ini adalah satu kesatuan yang menjaga negara Republik Indonesia. Maka tidak ada masalah. Itulah kekayaan kita, kekayaan utama yang kita berikan kepada anak cucu kita. Dan sebenarnya itu dimulai dengan cara bagaimana kita mulai saat ini menggerakkan seluruh anak muda di Indonesia untuk memahami bagaimana berpikir, berbicara, dan bertindak dalam nilai-nilai dan filosofi Pancasila yang sangat suci dan sangat sakral. Rumah Pancasila berharap siapapun yang jadi presiden nanti, yang diperkenalkan kepada dunia adalah Pancasila. Karena Pancasila itulah yang menjaga mayoritas terbesar di Indonesia dan mayoritas terkecil di Indonesia, mayoritas menengah di Indonesia dapat bersatu untuk merawat seluruh ciptaan dan karunia Tuhan yang Maha Esa. Dalam pengertian bukan hanya manusianya, tetapi alamnya, tetapi hewan-hewannya, tumbuhan-tumbuhannya, angkasanya, dirawat dalam nilai-nilai dan filosofi Pancasila. Banggalah menjadi Indonesia karena Pancasila. Itulah kekayaan kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.